Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seumpama kita tahu apa yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan mengamalkan agama Allah, khususnya orang-orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan ini, kita akan gembira dengan lapar kita dan haus kita. Kalau kita memandang negeri akhirat di mana telah disiapkan pahala-pahala besar, kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara untuk orang-orang yang beramal dalam bulan Ramadan yang mulia ini, maka kita akan gembira. Allah berfirman dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 17 yang artinya, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu yang sayang kepada anaknya melatih anaknya untuk berpuasa. Maka anaknya ini pun senantiasa mengeluh, "Mama minta makan, Mama minta makan." Lalu ibunya berkata kepada anaknya, "Sabar-sabarkanlah dirimu wahai anakku. Ibu sudah masak segala makanan di dapur. Kalau kamu sabar sampai maghrib nanti, semua hidangan disiapkan. Tapi kalau tidak sabar nanti, kalau sudah maghrib tidak boleh makan." Begitulah para ulama mengajarkan kepada kita. Bersabar-sabarkanlah mengamalkan agama di dunia ini. Sebentar saja sampai mati. Tahanlah nafsu kamu. Tunjukkanlah ketaatan kamu kepada Allah siang dan malam. Bertobatlah dari dosa-dosa kamu. Mumpung taubat masih diterima. Menangislah kamu karena kesalahan-kesalahan kamu. Mumpung tetesan air mata masih diterima. Akan datang suatu masa orang-orang yang tidak ada gunanya. Sabar-sabarkanlah diri kamu dalam mengamalkan agama. Allah telah menyiapkan untuk kamu kenikmatan-kenikmatan sesuai dengan keagungan Allah, bukan sesuatu dengan amalan kamu. Allah menciptakan alam semesta yang begitu luas ini dengan mudah saja, dengan kun fayakun jadi. Maka jadilah. Maka bila Allah ingin memberi pahala kepada hambanya tidak sesuai dengan kebaikan hamba, alam semesta yang begitu luas yang kita lihat ini, bumi yang begitu luas, lautan yang begitu luas, angkasa yang tidak ada batasnya, yang diketahui manusia, ini semua Allah ciptakan hanya untuk ujian. Apakah kamu kenal Allah atau tidak? Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 12 yang artinya, Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan seperti itu pula bumi perintahkan Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kita mensyukuri bulan Ramadan dengan puasa kita, dengan tarawih kita, dengan tahajud kita, dengan bacaan Al-Quran kita, dengan perjuangan kita, datang lagi perkara yang lebih besar yang mesti kita syukuri lagi, yaitu Allah telah berikan kepada kita kitab suci Al-Quran yang 17 Ramadan ini diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Nabi-nabi dahulu mereka juga punya kitab-kitab,
Tetapi karena setelah Nabi, ada Nabi lagi, maka kitab-kitab mereka bisa dirubah-rubah oleh tangan-tangan jahil manusia. Nabi Musa punya kitab, tetapi kitabnya dirubah-rubah oleh manusia. Maka Allah kirimkan Nabi Isa alaihissalam membawa kitabnya untuk meluruskan penyeleweng itu tadi. Setelah yang mulia Nabi Muhammad SAW tidak ada Nabi lagi, maka Allah tidak akan bisa dirubah, tidak bisa dipalsukan sampai hari kiamat. Ini termasuk karunia yang istimewa yang Allah berikan kepada umat ini. Bukan hanya kitabnya yang kekal, tetapi Allah jadikan hidayah yang ada pada umat ini akan kekal, tidak henti-hentinya di kalangan umat. Akan selalu ada orang-orang yang berpegang dengan agama sampai hari kiamat. Rasulullah SAW wafat, perjuangan agama ini diteruskan oleh para sahabat orang-orang setelahnya sampai sekarang pun. Walaupun dunia hiruk pikuk rusaknya, bagaimanapun tetap Allah akan memilih di kalangan umat ini orang-orang yang tetap mengamalkan agama dan memperjuangkan agama. Sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Nabi kita, akan ada satu golongan dari umatku terus tegak mengamalkan agama ini dengan terus terang, tidak peduli dengan orang-orang yang memusuhi sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat ini akan kekal, akan terus ada kebaikan-kebaikan di kalangan umat ini sampai hari kiamat. Kitabnya kekal, umat ini pun akan kekal. Kalaupun banyak orang-orang buruk, tetapi orang-orang baik akan terus muncul di kalangan umat ini. Maka Nabi mengatakan, umatku ini seperti hujan, mana yang lebih baik, yang awal atau yang akhir. Makanya di kalangan akhir ini pun Allah akan bangkitkan orang-orang yang istimewa, orang-orang yang imannya kuat, orang-orang yang amalnya sungguh-sungguh seperti yang awal dulu, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu. Maka dalam hari puasa yang mulia ini kita berharap kepada Allah supaya kita dipilih oleh Allah, keluarga kita dipilih oleh Allah, anak cucu kita dipilih oleh Allah. Puasa ini oleh Allah menjadi golongan yang dijanjikan oleh Allah baginda Nabi SAW, golongan yang siap mengamalkan agama apapun yang terjadi sampai hari kiamat nanti. Bulan Ramadan yang mulia ini. Demikian penyampaian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.